dikatakan inilah kenyataan pahit, tapi ini kebenaran. Makasih Kak Yuli udah kuat untuk menceritakan ini semua Kak Yuli. Terima kasih. Iya kayak kemarin aku juga pas di roomnya Kak IDC ya, aku dibilang ular beludak lah, bidat lah, perempuan lah, bla bla bla. Kaget aku di situ. Ini aku jujur ya, sejak kontak sama Kak Yulita lewat WA, itu aku kaget banget. Jadi selama ini aku dibohongin, dimanfaatin. Gila banget gue bilang. Gue bener-bener shock. Gue bilang, kok ada ya orang kayak gini. Dari awal aku hormatin dia, aku kasih, ya maksudnya aku ikhlas, ngasihnya tuh bener-bener aku ikhlas. Nggak cuman aku kasih ke dia, aku juga kasih ke suster, kemana-mana gitu ya. Aku bilang kok bisa kayak gitu ya. Kagetnya ceritanya Kak Yulita tuh sama apa yang diomongin ke aku. Nggak ada yang beda. Jadi aku bilang gini, oh berarti ada yang lain gitu. Jadi aku juga nyimpen rahasianya dia gitu loh. Kalau misalnya memang dia mau keluar dari pastor, ya udah, aku diem. Jadi nggak ada yang aku sambungin. Pas aku dengar dari kalian, aku kaget. Cerita tentang bapaknya sakit, nggak punya transport untuk dari kampung ke rumah sakit. Aku bilang sama dia, ya udah Romo, sudah Pak, aku transfer ya, aku bilang gitu. Tapi dia tuh nggak ada bank. Nah dari situ aku tuntun dia untuk buka rekening. Nah, terus akhirnya dapat rekening BCA itu, terus nggak lama lah, terus dia minta terus yang obatnya habis, nggak punya makan. Aku bilang gini, ya udah aku kirim lagi. Nah, yang anehnya aku yaitu di biara itu, bukan biara, di seminari dia tuh nggak ada makanan, adanya cuma eh, makanan kaleng. Aku bilang kok bisa sih, Pak, nggak ada makanan sama sekali di seminari, kayaknya nggak mungkin deh. Nah, itu dia minta, kayaknya juga agak maksa sih. Ya udah, aku kirim. Jadi semua yang kecil-kecil itu aku juga jadi mikir tentang tiket. Nanti kalau aku berhenti jadi ini, nanti kamu kasih aku ya ongkos tiket. Aku bilang gini, ongkos tiket bukannya sudah dibayar dari kongregasi Pak. Aku bilang kan gitu. Terus dia nggak jawab dengan jelas lah segala macam. Iya nanti kalau misalnya aku udah sampai sana, bantu aku untuk beli kambing lah, beli ayam lah, beli babi lah. Aku juga jadi bingung. Kok jadi begini caranya? Nah, tentang yang judi-judi itu, Kak Yulita, aku baru dengar ini ya. Awalnya itu dia minta uang untuk kripto. Aku tuh nggak ngerti tentang masalah kayak gitu segala macam. Sampai nama aku untuk mau diikutin ke kripto. Aku bilang apa sih itu kripto? Aku nggak ngerti gitu-gitu. Walaupun aku tinggal di sini, aku sama sekali nggak tahu sama sekali. So aku bilang nggak usah lah kalau kamu mau main kayak gitu aku nggak ngerti. Dia maksudnya tuh kayaknya pengen cepet dapet duit dari situ gitu loh. Aku bilang, emang bener ya kayak gitu-gitu. Nah, aku tanya lah sama suami. Terus kata suami, kok kamu tahu dari mana? Ya aku kan nggak bakalan bisa ngomong tuh ke suami aku kan. Terus ya aku cuma denger-denger aja aku bilang gitu. Terus aku bilang, oh jadi itu kayak kayak begitu gitu loh. Nah sekarang aku dengar dari Kak Yulita, aku jadi ingat, oh iya dulu dia pernah minta uang untuk, bukannya minta sih, dia kayak bantulah aku dana gitu loh untuk kesini. Terus aku bilang ya udah aku kirim. Udah banyak itu transfer aku juga nggak tahu. Saking keselnya karena aku Ya itu kaget tentang minta fake. namanya. Kalau dia bilang Ya, bantu aku untuk beli kripto itu minta, bilang aja minta sudah. Kok saya secara malu-malu? halus. Iya, Iya secara halus. minta Nah, memang itu namanya. kemarin dengar dari Faye, dia minta mahar. Aku bilang, ah gila juga. Jadi aku selama ini kirim itu juga buat sorry, buat ngirim-ngirim ke cewek-cewek yang lain. Nah, kemarin pas di IDC aku bener shock. Aku dibidat-bidatin segala macam. Aku bilang, iya, oh ini hasil dari pengajarannya gitu loh. Dia minta untuk kirim kirim nomor rekeningnya aku ke dia. Aku sudah kasih. Terus makanya aku bilang ke di typen di bawah di tempat di KIDC itu. Aku bilang aku sudah kirim nomor rekening, mana transferannya belum datang kan gitu. Nah, kemarin memang dia bilang kasihlah jumlah